akan kita akan belajar ya bagaimana memanage suatu project ya, khususnya di dalam cloud ya, yang kita gunakan adalah Google Cloud. Oh ya, kemarin sudah saya berikan ya akun Google Cloud-nya, sudah dibuka semua, bisa join join lagi, bisa masukkan, sudah saya berikan Bisa kemarin, Ibu. Bisa bisa Bu. ya. Bisa Bu. Nah, itu nanti silakan yang kemarin-kemarin dipraktikkan lagi ya. Oke, saya nanti akan berikan ya recording semuanya. Jadi setelah saya apa namanya rangkum semuanya nanti akan saya berikan di GCR-nya ya. Oke. Nah, kemudian, nah tadi ini kita membahas sedikit ya sudah saya singgung bahwa di dalam Cloud Resource Management and Scheduling kita akan melihat sejauh mana ketika kita ingin mengadakan suatu project ya atau suatu eh, apa istilahnya tugas ya gitu. Kita bisa melakukannya secara bersamaan gitu ya. Ada yang sebagai editor, kemudian ada juga yang sebagai pengelola dari suatu apa manajemen ya dan lain sebagainya. Jadi kita akan menggunakan salah satu ya platform dari GCP Google Cloud-nya itu adalah tentang IM ya, IM, IM platform. Nah, jadi ini kita akan belajar apa saja tentang IM Cloud, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian konsep dari IM, kemudian security, kemudian yang terakhir kita akan sedikit ya mendemonstrasikan terkait tentang Google Cloud IM ini. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih yang dibahas tentang Google Cloud IM gitu ya? Nah, IM itu sendiri adalah singkatan dari Identity and Access Management. Jadi, di mana kita bisa mengakses ya manajemen, kemudian identitasnya itu kita bisa add ya. Jadi, misalkan ada kontributornya, misalkan saya buat gitu. Kemudian saya add orang yang bisa melakukan suatu akses manajemen ke dalam project saya tersebut. Oke, nah di dalam IM ini kita bisa create and manage permission for Google Cloud Resources ya. Jadi kita membuat dan mengizinkan beberapa pengguna untuk mengakses resource dari Google Cloud ya. Resource itu bisa berupa file, bisa berupa codingan ya. Ya nanti dia bisa saling bekerja sama. Ya seperti kalau kita di dalam apa namanya Drive ya. Drive itu kan kita bisa share ya, share link, kemudian kita bisa atur apakah orang yang kita berikan link tersebut ya bisa mengaksesnya saja atau bisa juga mengedit gitu ya, mengedit kemudian apalagi kalau ada viewing saja ya ada editor gitu kan, itu nah itu mirip seperti itu. Oke, kemudian IM Unifies dia mengakses ya untuk mengontrol Google Cloud Service ke dalam single system. Jadi yang kalian ada beberapa user itu diarahkan untuk ke satu sistem. And present a consistent set of operation. Jadi menggunakan set operasi yang sama ya, yang berbarengan, yang konsisten dari satu orang ke orang lain itu formatnya itu sama ya gitu. Nah ini adalah dari Google IM ya, yang intinya kita akan berbagi resource management itu. Kemudian nah, ini bagaimana IM itu bekerja. Jadi ada tiga komponen penting di dalam IM ini. Ada who, siapa yang menjalankan. Nah, nanti ini ada beberapa kontributor yang bisa dipilih dan ditambahkan. Kemudian dari who ini dia bisa melakukan apa saja nih, gitu ya. Nah, setelah melakukan apa saja, resource apa saja yang bisa dia kerjakan gitu kan. Misalkan can do what, misalkan dia bisa melakukan sebagai editor. Nah, di dalam editor itu bisa saja dipilih beberapa resource yang diolah oleh si user tersebut gitu. Misalkan saya yang membuat gitu, saya menunjuk kontributor A atau misalkan orang ya. User tuh maksudnya di sini bisa berupa pengguna dari Google Cloud-nya ya gitu. Akunnya gitu. Nah, akun tersebut dia sebagai apa? Ya kemudian bisa mengakses file apa saja gitu. Bisa saja dia
sama-sama nih sebagai editor, tapi saya berikan porsi yang berbeda dalam mengelola file-file tersebut. Perizinannya berbeda gitu ya. Nah, kemudian di IM ini, permission to access a resource is not granted directly to the end user. Jadi dia tidak langsung ke user akhir gitu ya. Jadi si permission ini dimasukkan ke dalam group into roles. Jadi seperti tadi editor, ada editor misalkan di file si A, B, C, nanti ada editor yang di file D, E, F gitu ya, group into roles. Dan roles itu diautentikan sebagai members. Jadi kalau kita istilahnya masuk nih ke dalam suatu perusahaan gitu ya, kemudian kita diterima ya hasilnya sudah resmi ya bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, kita tentunya punya beberapa akses kan, beberapa akses dan di mana akses kita itu tergantung dari kedudukan kita. Ya otomatis misalkan yang bekerja di bagian front end, bagian depan gitu ya, dia akan berbeda aksesnya yang di bagian yang pengolahan data atau inputting data. Nanti akan berbeda juga yang mengelola di bagian misalnya software engineer itu akan berbeda ya dari segi akses dan lain sebagainya sama ya di kampus juga kan. Misalkan kalian sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai teknik itu beda-beda. Ini apalagi rektor itu akan punya suatu roles yang berbeda-beda gitu. Oke, kemudian di IM Polsci dia mendefinisikan bahwa roles itu ya bisa dibagi ke member yang mana ya dan polisi atau aturan ini dia bisa disangkut pautkan ke dalam resource seperti yang bilang tadi member yang beda bisa jadi dia punya akses ke resource yang berbeda-beda juga gitu ya. Nah, ini misalkan nih saya punya membersnya itu di sini sebenarnya orang ya tapi orang bukan berarti kita orang dalam keadaan hidup gitu, tapi berupa menggunakan Google account ya. Misalkan nanti membersnya itu menggunakan usernya siapa ya. Misalkan saya tadi nama yang saya gunakan kan Lulu Nutaro 04. Nah, kemarin yang saya berikan itu Nutaro. Ya kalau salah ya saya agak lupa itu karena masih baru, jadi nanti bisa kita tambahkan itu sebagai user gitu ya. Nah, si user ini dia punya service account ya, mana dia bisa mengakses project yang mana saja gitu ya. Kemudian ditambahkan ya sebagai role. Ya, misalkan dia sebagai admin di dalam project tersebut, engine admin gitu. Oke, kemudian ini sama ya, kalau misalkan dari members ini kan perorangan. Kalau Google Group bisa dia saya berikan nama ya, nama grupnya apa, kemudian dia cloud identity on Google Workplace. Dia bekerja di bagian ranah mana. Misalkan saya punya grup kelompok satu at Yahoo at gmail.com gitu ya. Nah, kemudian workplace-nya itu misalkan oh kamu nanganin email ya gmail.com gitu ya w.gmail.com gitu. Nah bisa saja roles-nya ya logs viewer ya atau lagging viewer gitu. Nah jadi ada tiga hal penting ya di dalam access management model parts ya bagian-bagiannya ada member. Member ini siapa saja ya yang diwakilkan dengan Google account. Ya, kemudian role-nya ini dia sebagai apa? Tentunya role ini akan membawa aturan yang berbeda-beda. Ya, otomatis kalau misalkan sebagai viewer saja itu akan berbeda polisinya dengan yang menjadi editor. Atau misalkan yang jadi app engine admin. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke ranah identity concepts. Ya, ada konsep yang harus kita kuasai, yang kita perlu tahu di dalam IM ini ya. Nah, sebagai member kita bisa ya following beberapa types ya. Kita bisa masuk menjadi Google account, kemudian service account atau bisa ke Google Group-nya. Ya, kalau Google account berarti istilahnya kayak perorangan.
Kemudian kalau service account, dia hubungannya terkait dengan akun itu bisa melakukan service apa saja. Ya, kalau grup, Google Group itu tadi ya, seperti yang ini tadi. Ya, members Google Group-nya. Dia jadi beberapa kelompok dari Google account gitu. Jadi, istilahnya members itu dia bisa berperan di personal, ya, di personal ini. Kemudian dia bisa melakukan service akun apa saja, dan dia juga bisa masuk sebagai kelompok dari project yang dilakukan. Kemudian selain dari tiga tadi, masih banyak ya, ada Google Workspace Domain. Nah, Google Workspace Domain ini berkaitannya dengan kalau misalkan kita punya perusahaan ya, kita bekerja di suatu perusahaan, maka perusahaan itu kan punya domain ya, misalkan kayak Itera, www.itera gitu. Nah, ini kita akan berada di domain apa? Jadi terhadap organisasi tempat kita itu melakukan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena nanti kalau di dalam hierarkinya, organisasi itu menempati urutan yang paling tinggi ya. Dia yang mengatur semua yang di bawah-bawahnya gitu. Kalau misalkan kita misalkan di kampus kan, kita yang paling tinggi itu kan berarti id. Nanti kalau misalkan kita memenangkan LPPM, nanti tetap gunakan ITERA. Cuma kan nanti ada belakangnya LPPM gitu ya. Jadi Google Workspace Domain ini yang menaungi misalnya, menaungi yang paling tinggi yaitu domainnya apa dalam perusahaan atau organisasinya. Kemudian kalau identity domain gitu. Nah, ini tadi yang saya contohkan. Kalau ternyata di dalam perusahaan itu kalian masuknya ke arah misalkan mana ya, pemasaran gitu ya, atau kalau misalnya di kampus kalian masuknya ke proses data, otomatis domain dari identity-nya itu juga akan berbeda. Jadi ini nanti semakin, kalau nanti ada hierarkinya ya, hierarki yang paling atas itu bisa ke bawah, tapi ke bawah belum tentu ya dia bisa akses ke atas gitu. Kemudian yang keenam, konsepnya adalah all authenticated user. Oke, ada yang bisa menjelaskan authenticated user itu yang seperti apa? All authenticated users. Ada yang punya pendapat nih terkait all authenticated user yang biasa misalkan kalian ketahui lah gitu. Dari tadi ada domain, ada cloud identity domain, kemudian ada all authenticated user, kemudian di bawah ada all user. Bedanya apa sih all authenticated user sama all user? Silakan didiskusikan dulu ya. Ada? Coba saya pengen tahu. Andrian Agustinus, ada Andrian? Andrian Agustinus? Hadir, Bu. Andrian, apa bedanya all authenticated user sama all user? Apa? Eh, Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, kalau all Hmm? user itu yang mungkin yang memakai, cuman bukan mendaftarkan. Cuman kalau authentical itu yang mungkin mendaftarkan penyedia layanannya gitu, Bu. Yang all user dia mendaftar tapi tidak apa tadi? Tidak. Kalau all user hanya sekedar mengakses doang, Bu, bukan mendaftarkan dirinya. Cuman kalau authentical itu mendaftarkan dirinya ke penyedia layanannya gitu. Oke. Tadi menurut pendapat Andrian. Ada lagi satu lagi yang berpendapat all authenticated user. Kalau kalian ini sederhana saja. Yang perempuan siapa ya? Nadinda Aurora ada? Ada Ibu.
Oke, nah Dinda, apa bedanya all authenticated user sama all user? Baik Ibu, kalau menurut saya pribadi yang all authentic user itu yang dimana si pengguna sudah mengakses sekaligus juga memverifikasi berupa outputnya itu ada juga mungkin nama pengguna dan juga password ya Ibu ya. Nah kemudian yang all user itu si pengguna sudah bisa melihat dan juga mengakses dari si tampilan yang ada di platform ataupun website itu Bu. Oke, bener ya tadi pendapat dari dua teman kalian ya. Jadi kalau untuk all authenticated user tentunya dia harus punya istilahnya apa ya, garansi berupa apa, password sama username gitu ya. Jadi dia bisa mengakses lebih dibandingkan all user. Misalkan nih kalian sebagai pengelola website gitu ya. Nah, kalau pengelola website itu dia punya yang namanya username sama password. Tapi kalau user dia tidak perlu. Jadi dia hanya melihat tampilan dari luarnya saja gitu ya. Dia tidak mengatur bagaimana sih sebenarnya tampilannya. Kemudian ini tuh harus menggunakan platform apa, itu adalah si all user ya. Oke. Kemudian ya. Nah, di dalam akses manajemen konsep ya, ini kita ada tentunya ada beberapa apa namanya poin-poin penting ya supaya dia itu berjalan manajemen konsepnya. Pertama apa? Ada resource-nya. Nah, resource-nya itu bisa seperti yang saya sebutkan tadi, bisa berupa file, berupa data ya, dataset, kemudian juga bisa berupa kayak coding ya gitu. Nah, ini adalah resource-nya. Kemudian ada permissions-nya. Nah, permissions-nya ini otomatis ya akan diatur oleh si yang punya hak ya permission-nya tadi. Apakah dia haknya editor, apakah haknya dari si yang punya website dan lain sebagainya ya gitu. Dan kemudian roles-nya, nah kalau sudah dapat permission, otomatis dia akan punya roles yang akan disediakan oleh si pengguna website tersebut ya. Jadi kalau misalkan dia mendaftarnya sebagai editor, maka akan berbeda ya roles-nya dengan yang sebagai viewing gitu ya. Ini adalah akses manajemen konsep ada tiga. Ya kalau yang tadi ini identity-nya, ini adalah akses manajemennya gitu. Supaya dia jadi manajemen bisa mengakses itu harus ada tiga konsep, harus ada resource dan permission sama roles. Misalnya kalau kita ingin belajar membuka misalkan Google, apa saja nih yang diperlukan? Pertama ada hardware, ya terus sumber dayanya, ada softwarenya, ya kemudian kalau misalkan kita masuk ke mau email berarti kita harus punya akun ya enggak gitu dan sebagainya ya itu adalah akses manajemennya. Nah, kita bahas ya untuk permissionsnya. Nah, ini adalah role complete instant admin. Misalkan nih kita bekerja di daerah permissions. Nah, permission itu ada banyak ya. Bisa dia complete instant delete ya untuk dia punya hak untuk menghapus. Kemudian dia bisa punya hak untuk mendapatkan file atau misalkan untuk browse ya gitu. Dan punya akses untuk list, kemudian bisa set mesin type-nya ya, virtual mesinnya kalian mau pakai apa gitu. Kemudian compute instant start ya, bisa memulai dari file yang mana yang mau di running atau bisa untuk mengstop ya yang sekiranya tidak perlu ya data-data tersebut di running gitu. Nah, tanya tadi masih tiga ya. Satu lagi adalah IM policy. Tadi ada roles. Nah, roles ini akan melekat terhadap aturan ya. Gitu. Setiap kita punya peran, pasti kita punya aturan ya, gitu. Batasan-batasan. Nah, untuk policy-nya dia bergantung ya, apakah kalian masuk sebagai Google account atau service account ya. Kemudian atau Google Workspace atau Google Group ini akan beda-beda kan untuk policy-nya. Kemudian role-nya ini apakah kalian sebagai compute image user atau compute instant admin gitu. Ya. Nah, di sini ini sebenarnya adalah hierarkinya ya, hierarki secara simpel. Jadi organisasi itu akan membawahi folder
project, baru resource ya. Jadi yang paling atas itu adalah organization-nya, ya. Baru nanti kita punya folder, kemudian di bawah folder ada project, di bawah project ada resource-nya. Tuh. Nah, kemudian yang kelima dari akses manajemen konsep itu adalah resource hierarkinya. Ya, nah ini ada tadi ya, ini tadi kan yang bagian kecil ya, ini kalau diperbesar lagi, hierarki atau urutan dari pengelolanya itu yang paling tinggi adalah organization ya, gitu ya. Misalkan dia menggunakan domain ya, dia nggak pakai @@ gitu, dia pakainya langsung www. Apa misalkan samsung.com gitu ya. Jadi dia yang paling tinggi ya di dalam hierarkinya. Nah, si folder ini misalkan kalian bisa dikelompokkan ya. Misalkan lebih spesifik lagi nih, ada yang ke bagian human resources, ada bagian engineering, ada bagian yang sales gitu. Nah, kemudian di dalam human resources ini dia punya subnya lagi ya. Oh, oh, yang di bagian human resources dia melakukan project apa? Example. Ya, misalkan example dev apa banyak ya. Jadi nanti bisa lebih dari satu sebenarnya projectnya. Kemudian dari example ini nanti akan ada beberapa layanan gitu ya. Proyeknya misalkan tentang example apa ya. Oh, tadi misalkan human resources, dia proyeknya misalkan perekrutan karyawan, misalkan ya. Nah, kemudian di dalam perekrutan karyawan itu akan terdiri dari sub-sub lagi gitu. Misalkan ada yang mengoperasikan engine, ada yang melakukan pembuatan aplikasinya, ada yang pembuatan penyimpanannya. Jadi ini semakin ke bawah. Bentar ya, tadi ini sempat mati internetnya ya di kampus. Biasanya sekitar 2 atau 3 jam sekali sih dia harus login lagi ya. Kemarin karena kan sempat pernah ini kan kebobol sama hacker gitu. Jadi supaya antisipasi dia itu apa hilang historinya gitu. Jadi dibuatlah 2 jam atau 3 jam sekali itu dia mati ya internetnya. Jadi kita harus melakukan input ulang ya pas-pasan username itu. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba hilang sinyalnya berarti tunggu saja sebentar ya. Oke, nah ini tadi hierarkinya ya dari paling tinggi ke sampai yang paling bawah itu. Artinya apa? Kalau semakin tinggi hierarkinya, dia bisa mengatur yang di bawahnya dia. Tapi yang bawah ini dia tidak bisa ya untuk masuk ke sini gitu. Kecuali dia punya istilahnya role ganda gitu. Dia sebagai human resources, tapi dia punya peran di dalam si organization-nya ini. Gitu ya. Misalkan seperti parektor. Parektor itu kan dia juga mengajar kan sebagai dosen. Jadi beliau punya akses untuk menangani hal-hal yang kan dengan pusat yang di daerahnya gitu. Tapi beliau juga punya akses menjadi dosen sama seperti halnya gitu ya. Tapi kalau dosen biasa, dia tidak punya akses untuk ke atas ya. Itu secara sederhananya gitu. Oke, kemudian kita masuk ke security enforcement di dalam IM platform ini ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Iya, 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 ada. Dari saya belum ada, Ibu. Oke, kasih sih ya ini responnya. Nah, saya lanjutkan. Berarti kalau belum ada, next ini adalah security enforcement through IM. Jadi ketika kita masuk ya, sebenarnya kan salah satu kekurangan dari Google, bukan Google sih, apa namanya, cloud computing itu adalah masalah security-nya ya, karena memang sulit untuk menjamin sekuat apa gitu ya
yang sistem yang dia tuh susah untuk dibobol gitu ya. Karena ya namanya pengetahuan itu kan akan semakin berkembang gitu. Dan biasanya ya yang hmm, apa ya yang membobol itu merasa bahwa oh ketika saya melakukan kejahatan security ya di cyber bayarannya akan lebih tinggi gitu. Maka ya kalau mereka tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan kemudian ya norma-norma maka dia cenderung akan melakukan hal yang ke arah pencurian data dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan dia ingin menghack suatu hmm, apa namanya organisasi-organisasi yang besar gitu. Nah nanti untuk supaya membebaskan ya supaya bisa balik lagi itu terkadang mereka itu minta misalnya bayaran ya kalau orang menculik orang gitu misalkan menculik anaknya nanti minta tebusan. Nah, halnya seperti itu. Jadi ya kenapa itu tuh sulit untuk dilenyapkan gitu. Bahkan virus dari komputer ya yang masuk ke komputer kita itu sebenarnya adalah buatan manusia gitu ya. Jadi menciptakan supaya nanti antivirusnya juga laku gitu. Jadi ya ada ini juga gitu campur tangan dari si manusia juga gitu ya. Dia menciptakan bahaya, tapi dia juga menciptakan juga gitu penangkalnya gitu. Nah, itu sedikit ya terkait security enforcement gitu. Nah, kemudian di dalam IM juga itu kita mengenal adanya security atau konsep keamanan yang ditawarkan oleh IM. Kemudian pertama Pak, enforce multi-factor authentication. Jadi di dalam apa security IM ini ada istilahnya enforce multi-factor authentication. Jadi si istilahnya autentikasinya dia bisa beberapa ini ya faktor gitu. Kemudian setup password policy for user. Jadi di sini dia bisa misalkan saya yang punya website tersebut sorry. Ya misalkan saya yang punya ini organisasi ya, yang tingkatan paling tinggi tadi hierarkinya. Maka saya bisa men-setup password policy for user atau misalkan user tersebut itu membuat password, saya tahu gitu ya, yang Pak hierarki paling atas gitu. Jadi kalau kenapa? Kalau kita lupa ya password di dalam email ataupun dari beberapa media sosial, kita bisa minta bantuan ke istilahnya apa ya? Apa sih organisatorisnya ya gitu ya untuk melakukan setup password atau resetup lagi gitu. Kemudian security-nya supaya maksudnya apa sih supaya tidak semua user ya all user itu bisa mengakses spesifik dari per apa project yang sudah dibuat gitu. Maka ada pembatasan gitu. Hanya yang terautentifikasi saja yang bisa punya kelebihan di dalam mengakses password tersebut. Kemudian apa give the necessary but the least possible privilege. Jadi bisa memberikan kemungkinan bisa mengatur ya, tapi apa dibatasi ya possible privilege-nya gitu. Tetap ada pembatasan. Kemudian ada setup kuota gitu. Nah, ini bisa seperti yang ini ya kita lakukan gitu. Kita menggunakannya yang free gitu. Nah, kalau yang free berarti otomatis kita tidak bisa mengakses all apa information ya. Jadi ada setup kuota gitu. Kemudian ada juga check and rotate service account key. Ya, jadi di sini kita bisa melihat oh kalau misalkan kita setup di komputer tampilannya seperti ini, setup di laptop tampilannya seperti ini gitu ya. Ini adalah service account key-nya. Oke, nah di sini kita akan melakukan demo dari IM dari Google Cloud-nya ya. Oke. Nah jangan lupa nanti untuk membuka dulu ya, membuka nih, tahu kan ya ngebukanya misalkan ini kalian ke Google Cloud ya dari awal. Oke, kalau misalkan belum ini gimana Bu gitu ya. Ya, login aja seperti biasa ya. Login dari Google Cloud, kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk login. Ya, seperti login ini aja. Login dari si email.
Oke. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini awalannya ya. Oke. Kalau misalkan belum masuk, nanti akan ada mulai gratis tadi. Nah, boleh kalian klik saja ini. Ya, kalau misalkan ini saya mau login ke tempat yang saya berikan akses ke kalian itu, kalian bisa di sini ya, add another account atau sign up ya. Kalau misalkan tidak mau pakai yang biasa gitu. Misalkan nanti kalian punya Google Cloud-nya 2 akun atau 3 akun lebih gitu. Oh, saya mau yang premium lah gitu ya. Nah, bisa dari sini ya. Sama seperti halnya email ya, bisa lebih dari satu. Oke. Nah, ini istilahnya ini saya sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam si Google tampilan awalnya ya. Nah, di sini ada navigation menu. Ya, nanti kalian bisa masuk ke ini masih kosong ya. Karena emang baru saya buat gitu biar nanti kalian bisa belajarnya dari awal ya. Nanti kalau kalian membuat suatu project ya silakan nanti diberikan ciri misalkan nama ya misalkan projectnya siapa gitu ya nama project underscore nama kemudian nama ya ini aja ya nama depan saja gitu biar nggak terlalu panjang judulnya gitu kemudian underscore dari NIM-nya ya biar nanti tidak tertukar ketika kalian mengerjakan atau membuat suatu simulasi ya gitu. Oke, di sini ada yang belum masuk ke dalam Google Cloud account-nya. Ada? Ada yang belum bisa ini login? Sudah semua ya? Oke, kalau misalkan masih baru seperti ini ya nih, saya yang kedua. Nah, tampilannya seperti ini ya, kalau baru ya. Jadi memang belum ada apa pengaturan yang seperti punya saya ini ya. Oke, nanti silakan kalian baca baca lagi atau nanti bisa dilihat lagi ya video tutorialnya gitu. Nah, supaya bagaimana membuat project, kemudian bagaimana membuat dari cloud shell-nya gitu ya. Ya nanti ini masih kosong. Silakan nanti diisi. Oke, kemudian coba ya, saya beri waktu 5 menit ya untuk kalian buat projectnya ya. Buat project, kalau punya saya kan ini project GCP,1. Ya, silakan dibuat projectnya supaya nanti ketika di IM biar lebih tahu ya, oh nanti yang mau saya share itu project yang mana ya. Oke, silakan nanti 5 menit saya cek sudah harus ada projectnya ya, bukan my first project lagi ya. Silakan dibuat berdasarkan tadi ya, project project underscore. Nah, saya ini biar seragam deh. Buatkan di project underscore nama mahasiswa underscore. Oke, silakan dibuat berdasarkan nama ini ya di Google Cloud yang saya berikan. Ya, bisa kan ya membuat project ya? Tinggal kalian klik saja nih projectnya mana tadi. Project yang ini. Terus new project ya. Oke, ya silakan. Saya beri waktu 5 menit.
ada ditempatkan di mana, Bu? Tidak ada ya. Jadi silakan buat my first project-nya ini di di bawah gitu. Jadi beda dari my first project ya, seperti yang kalau punya saya kan ini kan beda-beda ya. Ada project koma satu dua gitu. Jadi memang ditempatkan berbeda dari my first project. Bukan berada di bawah my first project ya. Ya, ini belum ada yang membuat ya. Silakan dibuat dulu. Kalau mau pakai akun cloud yang lain boleh juga ya. Misalkan punya. Hari ini baru bentar ya.
Oke, tadi saya lagi ini ya minta akses dari pusatnya untuk dibuatkan permission agar lebih banyak lagi ya ceknya. Jadi kalau yang belum bisa proyeknya, alternatifnya kalian kalau punya akun Google yang lain, kalau maksudnya Google Cloud yang lain boleh digunakan ya. Atau kalian bisa pakai project yang ada aja ya di sini. Misalkan punya siapa? Punya si ada project Albert ya atau Randy itu boleh ya. Oke, ini supaya kalian ada praktiknya ya. Oke, paham ya? Jadi boleh pakai akun Google Cloud yang lain atau kalian gunakan project yang sudah dibuat oleh teman kalian. Jadi saya sedang kontak ya dari pusatnya supaya diperbanyak ya. Ada yang kesulitan nggak? Ada kesulitan? Ini saya berikan ya tutorialnya. Oke, untuk yang file PDF ini sudah saya berikan ya di dalam Zoom-nya gitu. Jadi kalau misalkan tertinggal atau misalkan ada gangguan sinyal atau mau mereview yang sebelumnya, kalian bisa buka ya PDF-nya. Ya, oke. Saya tanya, ada yang kesulitan untuk membuat proyeknya dulu ya. Jadi kalian gunakan proyek yang sudah ada ya, yang sudah dibuat oleh tamu-tamunya, nggak apa-apa, barengan dulu. Kemudian kalau yang punya akun lain silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Belum ada Ibu. Saya lanjut ya. Nah, kalau dari buku tutorialnya ini ya, dia ini teman awal dashboard ya. Kemudian dia berada di dalam demo billing sama projectnya. Kemudian ya dia di sini masuk ke IM and admin ya. Jadi kalian bisa masuk ke platform ya ini. Saya sudah pin ya. Kalau misalkan kalian belum pin, bisa kalian klik saja di sini nih. IM. Nah, kalian bisa ini kalau misalkan nggak pakai yang di scroll down ke bawah ya. Oke, ya jadi ini silakan diklik ya IMN adminnya. Oke, ini saya menggunakan yang dua ya, yang RB. Oke, ya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk permission for project GCP koma itu yang akses hanya saya saja ya, gitu karena di sini roles-nya hanya saya sebagai ownernya, ya. Oke, coba kalian klik di masing-masing ini, ya, di masing-masing yang kalian buat, role-nya itu siapa. Nanti kita akan tambahkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita diminta untuk apa ya? Tadi kita I am admin diklik ya. Kemudian nanti kita diminta untuk sini. Paste permissionsnya. Nah, ini kalian klik yang di sini ya. Sorry, yang ini ya.
Di prinsipal, sebentar. Ini nambah ya. Warehouse, remove access. Mana ya yang buat nambahnya ya? Tadi saya nggak ada. Admin. Bentar ya, saya ini dulu. Ada tempat tadi ini ya. Eh, Ada di Grand Access ya. Tadi ini saya cari. Eh, API-nya ntar ya.
KPI-nya belum. API-nya coba kalian enable-kan dulu ya. Ya, ntar API-nya engine question. Oke, coba ini kalian pakai Grand aja ya. Sama si Grand Access yang ini. Kemudian ini new principles-nya ya. Coba kalau saya aja ya yang nambahkan dulu. Jadi kalian yang menerima ya. Tadi nama itu apa sih? Oke, ini kemudian role-nya. Kayaknya project. Tadi jadinya editor ya. Sini editor ya. Tadi kalian lihat. Ini kan saya pilih ya nama principles-nya. Kemudian roles-nya ini saya pilih project ya. Pilih project. Nah, ini project ya. Nanti jadi editor. Kemudian ini misalkan roles-nya lagi selain editor, object viewer. Storage viewers mana? Di cloud storage.
Ini kemudian storage object viewer ya. Nah, ini jadi berubah kan ini. Ada editor, ada storage object viewer. Ya, coba ini kalau saya cek di sini. Belum masuk ya? Ah ya, kenapa ini tidak muncul ya di kalian? Ini kan dia ini jadikan temannya ya, another roles. Setelah itu masuk ke Compute Engine. Nah ini ya, di sini ada Compute Engine. Ada salah ya? Oke, ini dia sudah masuk ya. Tapi di sini ada error while loading storage browser. Harusnya tampilannya seperti ini ya.
Ini tadi ada masalah ya. Jadi nanti sebenarnya harusnya kalau misalkan berhasil di dalam apa namanya mencari kolaborator di sini tidak ada ini ya. Slide-nya. Kak, ini kalau kamu nggak sadar ya kan? Coba pikir Kak sadar nggak mau dong sih. Oke, nah nanti ini silakan dipelajari lagi ya kenapa eranya. Jadi intinya saya ingin menambahkan ya, jadi ingin menambahkan kolaborator berupa yang dari satu akun ya akun yang saya sebagai owner ya, kemudian nanti kalian yang menggunakan akun saya satunya itu sebagai editor lainnya ya, gitu. Tapi di sini ada yang gagal ya, saya akan cari tahu nanti ya apa kenapanya gitu. Oke, jadi nanti intinya gitu aja sih tadi kita menambahkan ya orang lain, kemudian di sini dia sudah aktif sebenarnya, tapi nggak tahu di sininya kenapa tadi dia gagal ya di bagian storage-nya. Ya, oke. Nanti kalau misalkan kalian mau remove ya, ini bisa di remove aksesnya. Misalkan saya ingin remove yang ini, kemudian di remove ya, ini bisa. Oke, itu aja sih nanti. Nanti silakan dicoba lagi ya. Oke, ini untuk pertemuan 13-nya kita istirahat dulu ya 10 menit ya sebelum kita masuk ke pertemuan 14 yang bagian data streaming ya.